Yo, what's up guys? Back again with me, Koko Jojo. Kali ini gue pengen ngebahas sebuah laptop yang udah jadi daily driver gue selama tahun 2021 sampai dengan sekarang. Langsung aja ini dia, ROG Strix 2021. Oke, jadi ROG Strix 2021, ya ROG-nya ya. ROG itu merupakan sebuah sub-brand dari Asus, dimana kalau ROG itu lebih difokuskan buat gaming, kayak TUF ya, TUF The Ultimate Force. Kalau ROG itu Republic of Gamers. Nah, kalau ROG ini, dia tuh punya 3 jenis tipe. Jadi dia tuh setahu gua ada ROG Strix, and then ada ROG Flow, and then ada ROG Zephyrus. Ini 3. Jadi si ROG Strix ini yang lebih difokuskan untuk raw performance gitu. Jadi dengan duit lu sekian, kira-kira raw performance sekuat apa yang bisa lu dapetin. Nah, itu adalah fokus dari si ROG Strix itu sendiri. Dan untuk variannya sendiri, ROG Strix itu hadir dalam banyak varian, mulai dari yang paling rendahnya itu ada Ryzen 7 4800 sampai dengan yang tertingginya ada di Ryzen 9 5900. Lalu untuk GPU-nya mulai dari GTX 1650 sampai dengan RTX 3070. Untuk laptop yang gue pegang ini adalah Strix varian tertinggi yang menggunakan Ryzen 7 5800 dan juga RTX 3070. Loh, kok nggak pakai Ryzen 5900? Nah, nanti gue bakal bahas di video ini kenapa dia nggak pakai Ryzen 5900. Untuk varian warna sendiri cukup banyak, jadi gue cantumin aja di bagian ya di layar monitor ini. Setahu gue dia ada 3 varian warna ya, dan yang gue pegang ini yang warna merah, gue juga cukup lupa namanya apa. And then seperti biasa, gue juga udah taruh link pembelian di kolom deskripsi di bawah untuk varian 2021 dan juga 2023 sesuai dengan kebutuhan kalian. Dan seperti biasa juga, sebelum gue mulai video kali ini, jangan lupa juga untuk selalu dukung Koko Jojo. Cara gimana? Dengan klik tombol like, klik tombol subscribe, dan juga klik tombol share-nya apabila video ini bermanfaat. Dan ya, seperti itu kira-kira. Oke, langsung aja sekarang kita bakal bahas mengenai desain dari ROG Strix 2021 ini. Oke, pertama-tama secara desain, ROG Strix 2021 ini hadir dengan desain yang menurut gua secara perpaduannya itu cukup oke, antara lebay dan juga simple. Kalau lu pengen bikin laptop ini jadi lebay, tinggal lu nyalain aja RGB-nya. Tapi kalau misalkan lu pengen bikin laptop ini kelihatan lebih simple, tinggal lu matiin aja RGB-nya gitu. Untuk desainnya sendiri, dia udah pakai desain yang mengotak, si ROG Strix 2021 ini. Jadi ini untuk sudut-sudutnya udah cukup lancip. Dan ya bagian atas juga cukup lancip, bagian bawah juga cukup lancip. Dan langsung aja di sini pertama-tama yang akan gue bahas adalah dari top cover-nya dulu. Dari top cover-nya sendiri ini bahannya pakai bahan metal, jadi cukup dingin nih kalau misalkan suhu ruangan kalian juga cukup dingin, tapi ini agak sedikit fingerprint magnet. Dan di sini ada tulisan kayak logo ROG, gue nggak tahu kelihatan di kamera atau enggak, mungkin belum bisa kayak gini nih. Oke, jadi kayak ada logo ROG kecil-kecil gitu, dan di sini ada logo ROG gede yang ketika nyala, backlit-nya bakal nyala. Cuman mungkin ya backlit-nya ini nggak bisa diatur nanti di aplikasinya. Jadi kayak backlit-nya itu lebih kayak backlit di laptop MacBook zaman dulu. Terus di sini ada bagian belakangnya, dan di sini ada tulisan ROG. Jadi ini namanya armor cap, gitu ya. Terus kita lanjut ke bagian dalam. Di bagian dalam ini kita buka dulu. Nah, ini gua nggak tahu kelihatan di monitor atau di TV, di kamera. Jadi ini adalah bagian layarnya, dan bagian layarnya ini menurut gua nyaris bezel-less, kecuali bezel bagian bawahnya nih yang agak tebel. Nah, saking nyaris bezel-less ya sampai nggak ada webcam nih di laptop ini. Cuma kalau misalkan kalian pengen bisa webcaman, itu setahu gua ada beberapa varian dari laptop ini yang udah di-include-kan webcam ke pembeliannya. Di sini ada tulisan logo ROG Strix kecil, dan ini layarnya yang menurut gua cukup gede. Terus juga ini pakai finishing layarnya matte gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian takut tangan nyeplak segala macam, nggak perlu takut karena ya ini udah finishingnya matte. Terus lanjut ke bagian body, bagian bodinya di sini. Oke, lanjut ke bagian body. Di sini bagian bodinya juga sama, masih fingerprint magnet juga. Jadi bahan di laptop ini cukup fingerprint magnet. Dan di sini masih ada logo ROG-nya kayak yang ada di cover depan. Dan di sini untuk keyboardnya ini menggunakan layout 75% kayaknya. Dan ini dia ada function row sama ada tombol ya arrow key. Cukup lengkap, cuman di sini nggak ada numeric keyboard ya, kayak kompetitornya tuh setahu gue Legion tuh dia ada si numeric keyboardnya di sini.
Nah, di sini dia juga ada beberapa multimedia button kali ya gue sebutnya. Ada dari speaker kecil, volume down, volume down, volume up, mute mikrofon, ganti kipas, iya kayak ganti kipas atau ganti performance, dan yang ini buat launching Armoury Crate-nya. Nah, di sini untuk volume mute-nya ada di sini nih, gua nggak tahu kenapa nggak sekalian aja ditaruh di sini. Terus di sini, ini adalah multimedia button, ada tombol play, stop, back, forward, print screen. Gitu, jadi ini agak aneh sih control print screen ya, Windows print screen ya masih oke lah, cuman kayak nggak nyambung gitu nama print screen sama Dell-nya di sini. Terus ini multimedia button ya. Terus lanjut ke touchpad-nya. Touchpad ini cukup gede dan ini cukup puas lah kalau kalian pakai touchpad-nya ini. Cuma nggak ada kekurangannya sih menurut gua, tapi ada setahu gua varian di Strix Car, dia touchpad-nya tuh kayak ada kalkulator numeric keypad-nya gitu yang bisa nyala. Nah, kalau di ROG Strix ini numeric keypad-nya nggak ada juga di sini. Dan ini udah pakai bahan yang menurut gua cukup, setahu gua bahannya glass, ntar gua confirm, gua taruh di deskripsinya juga. Dan ini untuk tombol left and right click-nya tuh udah jadi satu di dalam komputer, di bawah touchpad-nya, jadi kelihatan lebih imersif si touchpad-nya ini, kekinian gitulah kira-kira. Oke, lanjut ke bagian atas. Jadi kalau bagian atas, ya gua nggak bagian atas, bagian belakang. Bagian belakang ini dia nggak langsung hinge, jadi kayak badan bodinya agak mundur dikit ke belakang, dan di sini sebenarnya ada beberapa LED indikator. Dan di sini dia belakangnya juga ada nyimpen beberapa port ya. Jadi di sini ada port AC adapter, Ethernet, HDMI, Type-C, dan juga Type-A. Nah, jadi kalau misalkan kalian pengen nyolokin peripheral terus nggak mau kelihatan ngeganggu, bisa kalian colokin di bagian belakangnya ini. Lanjut ke bagian kiri. Bagian kiri ini ada 2 buah USB Type-A dan juga 1 buah combo audio jack. Jadi bisa kalian colokin mikrofon maupun kalian nyolokin headphone. Di sini ada lubang pembuangan angin juga. Lanjut ke bagian kanan. Bagian kanan ini cuma ada lubang pembuangan angin aja, jadi kayak kurang friendly buat kalian yang tangan kidal, karena semua portnya terfokus di bagian kiri dan juga di bagian belakang. Lanjut ke bagian bawah. Bagian bawahnya ini cuma ada RGB yang bentuknya kayak U lebar gitu, dan ini nanti bisa kalian atur di Armoury Crate-nya. Nah, terus di bagian belakang di sini ada logo back on top ROG. Terus ini ya Republic of Gamers sama tanggalnya. Terus di sini ada tulisan for those who dare gitu. Dan ini untuk bagian pola ini nih, ini kayaknya bisa buat kayak ngebuang udara juga, cuman nggak terlalu kelihatan sih polanya. Disamar-samarkan dengan patternnya yang menurut gua keren banget desainnya. Terus di sini juga ada rubber fit juga tambahan di bawah. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 buah rubber fit di laptop ini. Oke, sekarang gue bakal ngebahas build quality dari laptop ROG Strix ini. Menurut gue secara build quality bagian depannya ini kayaknya dari bahan metal ya, karena cukup dingin gitu. Jadi kayak gue tinggalin bentar dia langsung dingin, jadi kayak konduktor panas. Tapi bagian overall lainnya itu kombinasi antara plastik dan juga di sini bagiannya pakai bahan kayak karet gitu. Sebenarnya gue kurang suka di bagian karetnya ini karena kayak lebih gampang apalagi ini warna merah ya, jadi cepet kotor dan kayak cepet jadi kayak kehitaman gitu. Dan di sini kayak gue ada sedikit dan juga sih di bagian laptop gue ini. Seperti itu. Terus untuk overall build quality-nya ini cukup sturdy, cuma mungkin agak sedikit ya ada kopongnya ya, karena ini kan emang buat lubang pembuangan udara juga. Cuman overall ketika dibawa-bawa laptop ini bener-bener sturdy banget, walaupun nggak se-sturdy saudaranya, Zephyrus maupun ROG Flow. Seperti itu. Lanjut ke bagian spek. Nah, bagian speknya ini menurut gua yang paling bikin gua bingung. Oke, sekarang gue bakal ngebahas mengenai spesifikasi dari laptop ini yang menurut gue cukup bikin orang bingung ya. Jadi pertama-tama untuk spesifikasi dari laptop ini itu mulai dari Ryzen 7 4800, terus ada Ryzen 7 5800 dan Ryzen 9 5900. Terus untuk pilihan GPU-nya ada GTX 1650, RTX 3050, 3050 Ti, 3060 dan juga 3070. Jadi udah cukup banyak banget nih variasinya ya. Nah, untuk variasi yang Ryzen 7 4800 itu hadir dalam beberapa konfigurasi. Jadi mulai dari yang 1650 sampai dengan 3050 atau 3050 Ti. Nah, cuman sayangnya kalau yang Ryzen 7 4800 itu dia itu untuk layar yang dikasihnya itu lebih speknya lebih rendah gitu. Sehingga
reproduksi warnanya itu, bentar, gue mesti baca speknya dulu. Untuk reproduksi warnanya, sRGB-nya cuma 62,5%, terus Adobe RGB-nya ada di sekitar 47,34%. Serta untuk frame rate-nya itu cuma 144 Hz aja, kayak gitu. Nah, kalau kalian pengen layar yang lebih wah, itu kalian wajib belinya yang Ryzen 7 5800 atau Ryzen 9 5900. Untuk pilihan GPU-nya ada RTX 3060 dan juga RTX 3070. Itu kalian bakal dapetin sRGB 100% dengan Adobe RGB-nya ada di 75,35% dan refresh rate-nya ada di 300 Hz. Seperti itu. Oke, untuk bobot dari laptop ini sebenarnya agak variasi ya. Jadi kalau yang pakai RTX 3060 dan 3070 itu berarti ada di 2,4 kg. Sedangkan kalau kalian pakai yang GPU-nya di bawah itu beratnya ada di 2,1 kg. Nah, itu yang perlu jadi perhatian juga. Jadi kalau misalkan menurut kalian berat laptop itu juga penting, ya kalian juga mesti pikir-pikir dulu nih. Mau full specification atau mau agak kalian korbanin dikit spesifikasinya. Sebenarnya nggak dikit sih, kayak ngorbanin dari 3050, 3050 Ti sama 3060 kan agak jauh tuh. Nah, cuman itu yang perlu kalian sedikit waspadai. Untuk spek lainnya ya rasanya bisa dibaca di websitenya. Ntar gue juga bakal taruh link websitenya karena bener-bener banyak banget. Sampai gue sendiri agak bingung gitu. Takut salah jelasin ke kalian. Oke, sekarang gue bakal lanjut ke fitur-fitur dari laptop ROG Strix ini. Oke, pertama-tama untuk fitur yang ada di laptop ROG Strix ini dan juga sebenarnya ada sih di beberapa laptop ROG lainnya adalah laptop ROG itu udah support peripheral apps ya, namanya Armoury Crate. Dulu juga udah sempat gue bahas ketika gue ngebahas Strix Scope dan juga ROG Cakram gitu. Dan ini adalah tampilan dari si Armoury Crate-nya, dan di sini cukup banyak yang bisa kalian atur. Di sini bakal gua bahas pertama-tama itu mulai dari di sini ada tulisan frekuensi. Jadi di sini laptop kalian tuh sedang nyala dalam kondisi seperti apa. Terus ada CPU usage dan juga GPU usage dari laptop kalian. Tadi hampir ketinggalan juga, di sini juga ada tulisan itu laptop kalian konfigurasinya apa. Jadi kalau dari sini bisa dilihat kalau laptop gue tuh pakai AMD Ryzen 7 5800H dengan konfigurasi RTX 3070 untuk performance, dan ini sebenarnya bisa diganti ada mode Windows, Silent, Performance, Turbo, dan juga manual. Di sini juga ada tulisan CPU statusnya seperti apa, ada frekuensi, usage, memori frekuensinya, temperatur, sampai dengan voltage-nya gitu. Dan kayaknya sih gue cuman bakal pakai sampai ke temperatur ya. Kalau buat voltage mungkin ya buat beberapa orang perlu, tapi buat gue ya cukup jarang terpakai. Terus lanjut ada GPU stats juga, ada frekuensi usage. Terus di sini ada memori frekuensinya, temperatur, voltage-nya sama TGP-nya itu berapa yang ada di laptop ini. Terus di sini ada memori dan storage ya, kondisinya seperti apa. Lanjut di sini ada juga fan speed. Fan speed-nya jadi ketahuan lagi muternya berapa RPM. Dan di sini ada sebenarnya beberapa button yang bisa diatur nih. Jadi kalau misalkan kalian pengen nge-lock tombol Windows-nya bisa tinggal dimatiin aja. Terus ROG key-nya mau dimatiin juga bisa. Touchpad-nya mau dimatiin juga bisa. Lalu boot up sound-nya mau dimatiin juga bisa. Lalu di sini ada panel overdrive, bisa dinyalain. Tapi kalau dinyalain, setahu gue tuh jadi kayak lebih boros baterainya. Terus ada panel power saver dan ada pilihan standar GPU mode. Di sini ada beberapa pilihan, ada standar. Terus ada, ya nanti gue bakal tulis di deskripsi di bawah karena masih gue colok ke power. Terus di sini ada game launcher, jadi kalian bisa nge-launch game. Dan di sini bisa app configuration, konekin ke aplikasi namanya AuraSync buat connect ke peripheral-peripheralnya si Asus gitu. Di sini ada skenario profile dan juga ada shared cam. Ini gue nggak pernah gue pakai sih sebenarnya, terus bisa di login sama account Asus kalian. Terus di sini bakal gue lanjut. Di sini bisa ada pilihan selanjutnya, ada sistem. Coba kita buka. Di sini sistem kayak gue juga jarang pakai kalau tab yang ini. Jadi ada memori, GPU power saving. Terus, di sini untuk GPU-nya ada pilihannya standar, Eco Mode, dan juga Optimize gitu. Kalau Eco Mode, dia itu setahu gua bakal milih konfigurasi GPU dengan pilihan baterai terhemat. Kalau Optimize itu dia bakal automatically nge-switch antara standar sama Eco Mode. Kalau standar, dia bakal milih balance di antara performance dan juga baterai life-nya. Kira-kira seperti itu. Di sini yang kelihatan nih gara-gara gue lagi pakai OBS, makanya dia lagi kepake di sini. Terus di sini ada lighting. Lightingnya ada beberapa pilihan nih.
Ada static, breathing, strobing, color cycling, sampai dengan ripple dan juga aura sync. Nanti terus di sini ada audio, gue baru tahu ada tab audio, tapi kayak mesti gue update dulu. Cek for update. Oke, lagi nggak connect. Oke, selanjutnya lanjut aja. Di sini ada pilihan juga resource monitor buat ngetahui nih kira-kira penggunaan resource-nya seperti apa. Untuk tab audio sama resource monitor sebenarnya cukup jarang sih gue pakai. Terus selanjutnya ada settingan buat RGB, jadi bisa nge-sync device-nya antara laptop gua. Sama sekarang tuh Asus ada namanya Aura Wallpaper, jadi ada beberapa wallpaper yang nge-sync sama Aura Sync. Dan yang perlu diketahuin, kalau Aura Wallpaper itu yang udah pasti dia bakal makan baterai lebih ya, karena dia pasti ada background activity buat ya Aura Wallpaper-nya itu. Kira-kira seperti itu. Oke, untuk tab selanjutnya yang bakal gue bahas adalah tab dari Aura Sync. Nah, di tab Aura Sync ini sebenarnya yang pertama itu ada namanya Sync Device. Jadi, mau di-sync sama device apa aja nih si Aura Sync-nya itu. Ini ada laptop gue sendiri dan juga ada Aura Wallpaper. Nah, Aura Wallpaper itu adalah kayak wallpaper yang dia nge-sync sama Aura Sync-nya. Ya, nggak terlalu ini banget lah. Cuman yang pasti keren, tapi kayak agak sedikit boros baterainya. Karena pasti akan makan resource kalian buat kayak nyalain animasinya. Selanjutnya ada Aura Effect pilihannya di sini. Di sini ada basic effect, ada static, breathing, strobing, color cycle, rainbow, starry night, music, smart, adaptive control, dan juga dark atau off. Dan di sini bisa dikonekin ke advanced effect, dan advanced effect ini nanti connect ke aplikasi namanya Aura Creator. Kayak gitu. Nah, itu kalau misalkan kalian ada peripheral lainnya itu bakal lebih keren banget sih. Gitu. Selanjutnya di sini ada game visual. Jadi di sini buat nanti kalian ngatur di layar kalian tuh mau seperti apa. Ada default, tracing, scenery, RTS atau RPG, FPS, cinema, iCare dan juga vivid. Terus di sini ada pilihan buat buka game library dan ini ada pilihan skenario. Jadi ketika kalian nge-launch suatu apps itu kira-kira kalian pengen kondisinya itu kira-kira seperti apa di laptop ini. Kayak misalkan gue pas lagi buka Excel, Windows, Excel, Word, atau PowerPoint, gue pengen konfigurasinya kira-kira seperti ini. Kayak gitu. Terus selanjutnya ini ada ya fitur kayak game deals ya. Kalau misalkan ya kadang suka ada diskon sih dan harganya lumayan lebih murah juga. Terus yang terakhir ini tabnya ya gara-gara gue nggak ada network lagi hang, jadi dia newsnya kosong. Di sini ada pilihan untuk user center dan juga yang terakhir ada setting. Dan di sini untuk setting bisa kalian ganti antara temanya ROG atau mau TUF ataupun mau Asus buat yang lebih simpel. Ada update center dan juga ada about di sini, seperti itu. Dan sebenarnya si Armoury Crate ini bisa kalian konekin ke HP kalian. Jadi di HP kalian install aplikasi namanya Armoury Crate, dan di situ kalian bisa ngatur laptop kalian lewat si HP kalian. Jadi kalian nggak perlu alt tab ke laptop kalian ketika kalian lagi main game. Oke, sekarang gue bakal lanjut ke fitur dari laptop ini. Yang pertama-tama fiturnya tadi ya udah gue bahas, ya sekarang bahas yang kedua sih. Jadi tadi gue udah bahas Armoury Crate yang cukup panjang. Kali ini gue bakal ngebahas mengenai fitur lainnya, yaitu si Type-C yang ada di sini nih. Nah, Type-C yang ada di sini, ini Type-C-nya udah support PD 100 watt. Jadi kalau misalkan kalian males bawa chargernya, dan udah pasti kalau charger laptop gaming tuh lumayan bulky kan. Nah, kalian bisa konekin nih Type-C yang udah support PD sampai dengan 100 watt ke laptop ini buat ngecas laptop ini. Jadi nice banget lah untuk fitur itu. Nah, terus selanjutnya fitur dari laptop ini udah pasti ya tadi ya udah sempet gue bahas juga, tapi nggak terlalu gue bahas banyak di Armoury Crate-nya. Udah pasti dia ada RGB yang linker di sini nih. Dan nanti RGB-nya bakal nge-sync dengan di aplikasi. Terus juga untuk per button yang ada di sini, ini juga udah RGB semua. Gitu, jadi bisa kalian sync satu-satu. Jadi kalau kalian pencinta RGB, bisa banget kalian pakai ini laptop dan kalian customisasi sesuka hati kalian. Seperti itu. Terus lanjut, fitur selanjutnya di sini untuk pilihan tombol multimedia ini lumayan lengkap juga. Jadi kalau kalian mau ngatur apa-apa ya rasanya cukup gampang juga di laptop ini. Dan nggak kayak beberapa laptop lainnya ya kali.
dia itu tombol powernya kepisah nih sama tombol delete atau tombol backspace nggak jadi satu. Jadi gue pernah punya laptop, tombol powernya tuh deketan sama tombol backspace sampai cukup sering kepencet dan gue sendiri mulai kesel, dan gue cukup bersyukur karena tombolnya ini nggak gabung jadi satu gitu. Jadi ini nice banget menurut gue. Terus selanjutnya fitur dari laptop ini yang perlu gue bahas lagi adalah nggak ada sih sebenarnya. Oke, terus untuk selanjutnya gue bakal nunjukin performa si ini laptop ketika dipakai main game. Jadi sebenarnya gue ada beberapa game yang gue mainin, ada Forza Horizon 4, and then ada Monster Hunter World. Terus gue kemarin ya di library Steam gue ada Cyberpunk 2077, dan gue bakal nunjukin kira-kira performa mereka pas lagi dimainin itu kira-kira seperti apa. Cuman somehow kayaknya gue belum ketemu nih settingan biar ini laptop jalan di 300 Hz-nya. Jadi pas lagi gue pakai nih laptop, dia kayak mentok di 100-an Hz gitu ya. Dan ya nanti langsung aja kalian lihat sendiri kira-kira performa gamingnya itu seperti apa ya. Oke, untuk performa gamingnya, jadi kalau pas lagi gua main kayak Forza Horizon 4 atau gua main Monster Hunter World itu kayak cukup nyaris sering apa ya, maksud gue cukup nyaris kayak rata gitu lah di 100-an FPS, dan itu cukup nice banget gitu ya, jadi kayak bener-bener rapi banget untuk frame-nya, gue cukup seneng. Cuma kalau pas lagi gue main Cyberpunk tuh kayak dia bakal ngedrop ke 50 atau 60-an FPS gitu ya. Dan untuk detailnya itu semua gue coba pakai di detail ultra, pokoknya paling maksimum, dan bener-bener bisa dilabas banget nih sama ini laptop. Ya mungkin karena konfigurasi Ryzen 7 5800 dan juga pakai RTX 3070 gitu. Dan sekarang gue bakal lanjut ke kekurangan dari laptop ini.
Oke, untuk kekurangan pertama yang udah pasti yang sempat gue bahas adalah jeng 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 jeng. Laptop ini nggak punya namanya webcam. Jadi sebenarnya laptop ini lahir di masa dimana pandemi itu terjadi gitu ya. Dan ketika pandemi itu terjadi, itu cukup orang cukup sering lah pakai webcam. Jadi gue kayak agak bingung. Decision dari Asus atau ROG ini kenapa dia nggak munculin webcam di ini laptop gitu. Jadi itu kekurangan pertama buat gue. Lanjut ke kekurangan kedua dari ini laptop adalah gue bener-bener kurang suka banget sama bahan dari Armoury Cap yang ada di sini nih. Apalagi ini laptop warnanya merah, jadi ini bener-bener kelihatan banget warnanya kalau dia kayak menghitam atau jadi ya misalkan kebentur atau apa gitu ya. Pokoknya sampai di sininya lecet tuh bener-bener kelihatan banget nih yang gue agak kurang demen sama ini laptop. Terus selanjutnya kekurangan dari ini laptop yang lainnya adalah beratnya sih. Jadi sebenarnya ya mungkin ya ini sebenarnya kayak agak ngadi-ngadi sih menurut gua. Karena hampir semua laptop gaming pasti berat ya. Cuman kayak gua habis pakai MacBook Air, and then kayak MacBook Air ringan banget. Terus ya gua pakai ini, gua jadi kayak berasa agak berat gitu. Ya mungkin kalau mau yang lebih ringan itu ada si Zephyrus atau Flow, itu jauh lebih ringan. Jadi kalau misalkan bobot itu jadi salah satu pilihan kalian, ya pilih Zephyrus atau nggak pilih Flow gitu. Walaupun spesifikasinya mungkin nggak setinggi ini ya, dengan harga yang samanya. Kayak gitu. Terus selanjutnya, kalau gue bandingin sama kompetitornya, Legion. Nah, Legion itu bener-bener portnya tuh berlimpah banget. Port si ini laptop, sebenarnya tuh gue berasa agak sedikit terbatas. Walaupun sebenarnya kalau gue nggak pernah ketemu atau ngelihat Legion, menurut gue port gini laptop tuh cukup oke-oke aja. Cuman karena gue pernah ngelihat Legion, and then portnya tuh bener-bener berlimpah, gue berasa port di ini laptop tuh kayak standar banget sih, kayak gitu. Terus juga ya kekurangan terakhir ya, mungkin karena secara sistem pendinginan atau gimananya ya. Jadi kalau misalkan kalian pilih yang konfigurasi RTX 3070, itu CPU-nya pasti kalian cuma dapetin yang RTX lagi. CPU cuma kalian dapetin pasti yang Ryzen 5800 only. Kalian nggak bakal dapetin yang Ryzen 5900. Kecuali kalau kalian belinya ROG Strix Advantage Edition. Itu dia dapat Ryzen 9 5900 dengan Radeon 6800M. Ya, 6800M kalau nggak salah kodenya. Gitu. Dan ya itu paketnya jauh lebih lengkap sih, bahasa kasarnya gitu. Nah, kayaknya itu aja sih sebenarnya buat kekurangan dari ini laptop, walaupun ya ada beberapa yang menurut gue agak ngadi-ngadi ya. Karena gue pernah lihat laptop lain dan gue merasa, kenapa laptop ini nggak kayak gitu? Nah, kayak gitu sih. Walaupun beberapa itu agak beda sih sama ya sebenarnya nggak masalah sih, cuman gara-gara ada pembandingnya aja kayak gitu. Sama satu lagi, gue nyaris lupa juga baru inget, karena ini laptop dia pakai Ryzen prosesornya, jadi dia nggak support Thunderbolt, dia cuma support USB Type-C biasa gitu, jadi agak sedikit terbatas juga. Apalagi kalau misalkan kalian punya aksesoris yang menggunakan Type-C. Paling kalau misalkan kalian pengen yang bisa pakai Thunderbolt, itu mungkin ada di Zephyrus M16 gitu ya, jangan yang Zephyrus seri G, karena G itu juga masih Ryzen. Zephyrus seri M-nya itu dia udah pakai prosesornya Intel, ya Intel base gitu, untuk yang 2021. Untuk 2022-2023 sebenarnya gue belum sempat ngecek juga, ya bisa juga dikoreksi kalau gue salah menyebutkan. So, in summary, pendapat gua mengenai si laptop ROG Strix 2021 ini, menurut gua laptop ROG Strix 2021 ini cukup oke. Kalau misalkan kalian pengen pakai buat main game, dan sebenarnya kalau ketika kalian pergi-pergi itu kalian pasti pakai kendaraan pribadi ya. Kalau kalian pakai kendaraan umum sambil jalan, bawa ini laptop sih lumayan effort sih kalau menurut gua. Apalagi gue udah 27-28, gue coba bawa ini laptop, gue kayak pulang-pulang selalu sakit pinggang. Jadi itu yang perlu gue notes. Terus, ya yang pasti kalau misalkan kalian agak risih ya, kalau pakai laptop gak ada webcamnya, ya ini kayaknya kurang pas juga. Karena kalian perlu bawa-bawa bawa-bawa eksternal webcam pas lagi pakai ini laptop. Kira-kira seperti itu. So, gimana pendapat kalian mengenai laptop ROG Strix 2021 ini? Apalagi kalau misalkan kalian punya di rumah, langsung aja kalian tulis di kolom komentar di bawah pendapatnya gimana. Dan jangan lupa juga untuk selalu dukung Koko Jojo. Cara gimana dengan klik tombol like, klik tombol subscribe, dan juga klik tombol share ya, bila video ini bermanfaat buat kalian. Dan last but not least, see you on the next video. Bye-bye!